Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Di akhir pekan yang luar biasa ini, akhir pekan yang luar biasa tapi tidak biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dan kalau kita lihat informasi yang kita sampaikan tadi, banjir semakin melebar. Ini ada juga nih yang semakin melebar. Apa tuh? Kemana-mana dong ya? Kasus. Ya, ditetapkannya Sekjen PDIP menjadi tersangka membuat kasus ini semakin melebar karena ada ancaman akan membeberkan video-video yang akan memperlihatkan atau menunjukkan bahwa ada kasus-kasus pelanggaran hukum juga yang dilakukan oleh sejumlah petinggi atau elit politik. Ada Ikan dan Itik hobinya makan nanas. Iya. Akhir pekan politik malah makin panas. Ini gara-gara ini nih ya. Iya. Nanti kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi terkait hal tersebut. Puluhan video apa sebenarnya, video skandal apa yang kemudian disimpan oleh Hasto Kristianto, dibuat dan disimpan. Apakah ini menjadi sebagai perlawanan dia, serangan balik setelah ia kemudian disudutkan menjadi tersangka? Kita bahas nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi di perbincangan kita pada hari ini. Kita buka dulu pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi dengan sejumlah informasi pilihan. Ada bentrokan yang terjadi nih antara dua kelompok di Jalan Heatubun, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 1 orang tewas dalam bentrokan itu. Ya, kalau kita lihat aksi saling serang terjadi di Jalan Heatubun, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah saat momen di hari Natal. Kedua kubu saling serang dengan menggunakan senjata tajam seperti parang dan busur panah. Dua kelompok yang bertikai diduga masih satu keluarga dan masih satu suku. 1 orang tewas terkena anak panah dalam peristiwa tersebut. Ini sangat disayangkan terjadi di hari Natal, padahal ini satu suku juga. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Diduga karena pemasangan spanduk Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025, 2 organisasi ini tampaknya terlibat bentrok di kawasan Belawan, Kota Medan. 4 warga yang diduga sebagai otak pelaku penyerangan serta melakukan pembacokan ditangkap petugas. Ya, dalam video amatir ini pemirsa dilihat ada salah satu ormas menyerang dan melakukan pembacokan di Jalan Stasiun Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, bentrok kedua ormas ini diduga karena adanya pemasangan spanduk ucapan Selamat Hari Natal di lokasi kejadian. Nah, akibat kejadian ini, Satuan Reskrim Tim Jatanras Polres Pelabuhan Belawan pun akhirnya menangkap 4 pelaku yang diduga sebagai otak penyerangan. Selain mengamankan ada 4 pelaku, petugas juga membawa barang bukti berupa ada 2 senjata tajam, ada juga pisau kecil, ada juga dijadikan barang bukti ini CCTV dan juga baju pelaku. Nah, guna mencegah bentrok susulan, Polres Pelabuhan Belawan terus berjaga di lokasi dan juga melakukan mediasi lagi terhadap kedua ormas tersebut agar mengantisipasi terjadinya ada bentrokan susulan atau yang lainnya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada yang sedang lagi asik main judi di warung Pasar Aur Jaya. Ada oknum anggota DPRD Darmasraya kemudian ditangkap tim buser Satreskrim Polres Darmasraya Sumatera Barat. Nah, ada barang bukti yang diamankan juga. Ada kartu remi, ada juga sejumlah uang untuk taruhan diamankan polisi. Ya, ini adalah situasi penangkapan pelaku pemain judi jenis kartu remi oleh tim buser Satreskrim Polres Darmasraya di lapak warung Pasar Aur Jaya, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. 3 orang pelaku pemain judi tidak dapat berkutik saat tim buser Satreskrim Polres Darmasraya ini menggerebek aksi mereka. Sementara 2 pemain judi lainnya kabur pada saat penangkapan. Salah satu pelaku diketahui adalah seorang oknum anggota DPRD Darmasraya. Para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres guna penyelidikan lebih lanjut. Para pelaku dapat dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Jangan judi, udah dikasih tahu sama Pak Haji Roma Irama, ya kan, judi. Menghanyutkan judi ini. Tapi masih ada juga ya judi kartu remi. Sekarang kan zamannya judi online. Judi online. Apapun bentuknya malah, apapun bentuknya tidak diperbolehkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada kasus penculikan dan juga pembunuhan Andreas Ruristan Sianipar yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan Serka HS. Ini terus diusut nih. Ada Pomdam 1 Bukit Barisan akhirnya menetapkan Serka HS sebagai tersangka dan tersangka ini terancam hukuman mati atau seumur hidup.
Ya, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto angkat bicara terkait anggotanya yang terlibat kasus pembunuhan warga yang jenazahnya ditemukan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pangdam memastikan pelaku yang berpangkat Serka tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diamankan di Markas Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan. Pangdam juga mengungkapkan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Markas Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan, Serka HS terbukti sebagai otak pelaku dan langsung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Sebelumnya pemirsa, jenazah Andreas Sianipar ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di sebuah kubangan kebun sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Desember 2024 lalu. Kita lanjut ke informasi berikutnya, masih terkait dengan kasus kriminal. Pemirsa, 2 pelaku aksi penyiraman air keras terhadap seorang mahasiswi di Yogyakarta tertangkap. Pelaku dendam karena korban yang memutus hubungan asmaranya. Gara-gara asmara justru seperti ini. Ini adalah kedua pelaku, pemirsa. Warga Kuningan, Jawa Barat. Inisialnya S dan juga B. Nah, si B ini, dia adalah otak penganiayaan atas korbannya, NH. Yang merupakan mantan pacar pelaku. Aksi penyiraman air keras ini bahkan diketahui sudah direncanakan sejak bulan Agustus. Karena pelaku B ini mengaku tidak menerima si korban atau inisialnya NH tadi. Dia tidak terima, diputusin nih hubungannya pada saat itu. Nah, pelaku S kemudian rekannya ini membeli air keras di salah satu toko kimia di Malioboro. Sebelumnya aksi penyiraman ini dilakukan di tempat kos korban tepat pada malam Natal 24 Desember 2024 lalu. Korban kemudian mengalami luka serius di seluruh tubuh dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, kedua pelaku ini terancam hukuman 12 tahun penjara hanya gara-gara persoalan cinta. Asmara, putus cinta. Nih kalau nggak punya pegangan kuat, imannya jadi begini. Baik. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ada kebakaran yang melanda sejumlah bangunan usaha serta rumah warga di kawasan Koja, Jakarta Utara pada dini hari tadi. Api membakar dan melahap 3 lapak kayu, 2 ruko usaha serta 2 rumah warga di Jalan Perdamaian Koja, Jakarta Utara. Api diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan warga. Ini seringkali menjadi penyebab kebakaran. Sempat muncul letupan api dari atap rumah, dan api baru bisa dipadamkan setelah 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Apalagi ini adalah pemukiman yang padat, tentu agak kesulitan biasanya petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan rata-rata terjadi dini hari ya? Iya, karena ini pada saat orang-orang pada tidur dan tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Ya, semoga jadi perhatian dan jadi pelajaran agar mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti ini bisa dihindarkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Belasan kapal nelayan yang sandar di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah hangus terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya kapal nelayan tersebut. Ya, kita lihat pemirsa, ini cukup banyak ya kapal nelayan yang kemudian hangus terbakar. Ada belasan kapal yang tengah bersandar di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah ini bisa Anda lihat sendiri hangus terbakar seperti ini. Sebagian kapal yang terbakar memang tampak tinggal puing-puing saja dan hanya bisa mengepulkan asap putih. Sementara beberapa kapal lainnya juga ada yang masih terbakar. Kebakaran kapal nelayan ini terus merembet ke kapal-kapal lainnya yang juga tengah bersandar di pelabuhan. Sehingga sejumlah ABK, anak buah kapal, memindahkan kapal-kapal lainnya ke tempat yang lebih aman. Sampai saat ini polisi juga masih terus menyelidiki, mencari tahu apa sih yang jadi penyebab terbakarnya kapal nelayan. Iya, karena sampai merembet ke hampir banyak kapal. Masih soal kebakaran, pemirsa. Ini ada barak pekerja bangunan Rusun Polresta Mamuju, Sulawesi Barat yang juga terbakar. Peristiwa kebakaran ini membuat panik tentunya ratusan polisi yang tinggal di dalam rusun. Ya, ini adalah suasana saat barak pekerja bangunan di belakang Rusun Polresta Mamuju, Sulawesi Barat terbakar pada Jumat malam. Api yang datang tiba-tiba di dalam barak pekerja mengakibatkan penghuni rusun panik, berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Ratusan polisi penghuni rusun berupaya mengevakuasi barang berharga milik mereka. Tak berselang lama, damkar
datang ke lokasi dan api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini dan pihak kepolisian masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, saat lagi kami akan hadir dengan serangkaian informasi menarik diantaranya aturan perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Kepala lembaga hingga kepala daerah semakin diperketat. Jangan kemana-mana. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan izin perjalanan luar negeri kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Surat edaran yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2024 tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga non-struktural, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Lewat surat tersebut, pembatasan jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri dibatasi berdasarkan 14 jenis kegiatan. Di antaranya tugas belajar, kegiatan diplomatik, misi olahraga, misi kemanusiaan, kegiatan forum internasional lintas kementerian, kegiatan perbantuan teknis atau misi khusus bidang pengamanan, kegiatan pelatihan, pertemuan bilateral, hingga penganugerahan penghargaan. Perjalanan dinas luar negeri harus dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak soal sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien, saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri telusuri lagi alokasi APBN. Selain membatasi jumlah peserta, perjalanan dinas luar negeri juga harus mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga mewajibkan laporan kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang disampaikan paling lambat 2 pekan setelah kepulangan. Mereka yang melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin dari Presiden Prabowo akan menghadapi konsekuensi yang serius. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Diperketat, nggak boleh sering-sering, harus efisiensi supaya ntar bisa dialihkan ke pos-pos yang lain supaya bisa lebih murah yang lain. Tidak bebas lagi nih ke luar negeri dengan satu rombongan. Dibatasi jumlahnya, dibatasi juga tujuannya. Tapi ini ada kabar gembira. Pemerintah memastikan biaya haji tahun 2025 akan lebih murah. Alhamdulillah. Ya, Alfa udah bisa berangkat. Ya, kepastian ini memang disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar usai menggelar rapat koordinasi nih terkait dengan pelaksanaan biaya haji atau ya pelaksanaan haji dan juga biaya hajinya. Membahas juga persiapan haji tahun 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah saat ini juga tengah melakukan rasionalisasi efisiensi biaya haji 2025 agar biaya haji ke depan bisa lebih murah lagi. Meski belum menyebutkan angka pastinya berapa, angka pasti besaran biaya haji 2025, tapi pemerintah saat ini juga tengah mengupayakan agar biaya hajinya ini tahun 2025 bisa lebih murah tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jamaah. Ini catatan yang penting. Jangan lebih murah juga kualitasnya lebih rendah. Ini harus tetap bagus. Nah, ini mengatakan bahwa kepastian biaya haji baru akan dibahas pada tanggal 30 Desember mendatang. Dan itu dilakukan dalam rapat panja panitia kerja antara pemerintah dan juga anggota DPR RI.
Kita tunggu berapa nih penurunan biaya haji tahun depan. Mudah-mudahan 50-60% bisa nggak? Itu sih kelewatan. Ini kan diskon akhir tahun biasanya segitu. Baik, kita dengarkan pernyataan dari Menteri Agama. Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membuat jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang. Dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Ya, jadi tetap ada efisiensi, efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya, jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua, jadi itu di warning juga buat kita. Kemudian di samping itu juga kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan apakah jamaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya, karena kan satu hari itu kan kosnya sama dengan berapa ya. Nah, tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga. Tidak bisa kita memutuskan sepihak hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia itu kewenangannya Saudi Arabia, tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri itu kewenangan kita. Nah, Bapak Presiden sesuai dengan arahan melalui Pak Dasko ingin bahwa jamaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak serta-merta membebaskan pelaku korupsi melalui mekanisme denda dama. Ini sempat dibahas nih beberapa waktu lalu nih. Meskipun Presiden memiliki kewenangan sebenarnya untuk memberikan gerasi, amnesti, maupun abolisi dan juga rehabilitasi. Ya, saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan mengenai mekanisme pengampunan terhadap pelaku tindak pidana koruptor. Yang pertama, bahwa konteks dari pernyataan saya itu adalah terkait dengan pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti itu. Karena itu teman-teman semua, bahwa terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi sebuah berita yang sangat viral. Bahkan ada yang menyatakan kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dijerat dengan pasal 55 KUH pidana. Atas dasar itulah kemudian saya sampaikan bahwa ada pihak yang menyatakan seperti itu mungkin lupa terkait dengan hak konstitusional Bapak Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana pasal 14 daripada Undang-Undang Dasar kita memberi hak amnesti, abolisi, ataupun gerasi dan rehabilitasi kepada Bapak Presiden untuk semua jenis tindak pidana. Nah, apakah nanti ke depannya proses ini akan ditempuh? Belum ada keputusan sama sekali. Itu baru wacana yang dilontarkan. Bahwa wacana untuk... Ya, jangan lagi salah tafsir terkait dengan masalah pengampunan koruptor ini sudah dijelaskan tadi. Dan kita juga berikutnya akan membahas informasi yang cukup miris ini. Ini juga warning buat dan peringatan buat ibu-ibu, orang tua yang mengajak anak-anaknya bermain di mall. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi. Seorang anak balita terjepit eskalator mall dan kejadian ini diduga akibat orang tua anak yang lalai mengawasi. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita terjepit eskalator mall. Kejadian ini diduga akibat orang tua anak yang lalai mengawasi.
Dan sang balita kini mengalami luka patah tulang di bagian paha kanannya dan telah mendapat perawatan medis. Bapak Ibu yang bawa anak-anaknya ke mall lewat eskalator harap dijaga baik-baik karena kita lihat jangan sampai terjadi seperti ini. Ini adalah rekaman video amatir milik warga yang memang sedang viral di media sosial. Anda mungkin melihat ini di timeline lini masa media sosial Anda. Ada seorang anak balita usianya 2 tahun pemirsa terjepit di tangga jalan atau eskalator. Ini terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ada sejumlah pengunjung memang yang ikut membantu berusaha untuk mengeluarkan kaki si anak yang tengah terjepit. Nah, Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida menyatakan peristiwa ini terjadi memang dugaannya karena sang ibu lalai saat turun eskalator membawa anaknya. Nah, si balita ini ternyata duduk di anak tangga eskalator dan itu tidak diawasi, tidak dilihatin sehingga kemudian terjepitlah kakinya. Ya, ini sangat miris. Ibunya terlihat histeris saat melihat anaknya ini berusaha diselamatkan oleh para pengunjung yang lainnya. Bingung, panik, khawatir, takut. Merasa bersalah mungkin juga karena sudah lalai mengawasi anaknya. Ini masih kecil sekali, 2 tahun. Semoga jadi pelajaran agar kemudian hal ini bisa diantisipasi, tidak kejadian oleh Anda pemirsa di rumah. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Jangan sampai. Ya, dan informasinya saat ini sang balita sudah mendapatkan perawatan dan menderita patah tulang ya, seperti di kakinya. Iya, dan itu cukup di bagian paha informasinya. Kita akan coba mengkonfirmasi hal ini dengan Kompol Doni Agung Harfida selaku Kapolsek Tambora yang sepertinya juga menangani kejadian ini begitu ya. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Mas Alfa dan Mbak Mala. Ya, Pak Kapolsek, sebelumnya menerima informasi ini seperti apa laporan yang diterima pada saat itu, Pak? Ya, makasih Mas Alfa. Jadi dapat kami jelaskan bahwa informasi yang kami dapatkan pada saat itu pada tanggal 23 telah terjadinya insiden di Mall Sun City. Kami mendapatkan video rekaman yang tadi kita saksikan bersama. Pada saat itu anggota kami langsung melakukan penyelidikan apakah penyebab terjadinya kecelakaan di Mall Sun City tersebut. Kemudian ya, Pak Kapolsek. yang kami siap. Ya, silakan Pak. Apakah sudah diperiksa rekaman CCTV-nya untuk mengetahui kronologis pastinya seperti apa? Ya, sudah sejak kami mendapatkan video tersebut, kami melaksanakan penyelidikan di Mall Sun City. Kemudian yang didapatkan oleh anggota di lapangan adalah adanya pengawasan yang tidak maksimal kepada anak tersebut dari orang tuanya. Jadi orang tuanya pada saat itu dan korban sedang berada di Mall Sun City. Kemudian mereka akan turun ke lantai GF dari lantai 1. Pada saat turun tersebut, orang tua tidak melihat atau tidak mengawasi putranya, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Itu yang hal ini dialami oleh sang anak, Pak, kan terjepit ya. Terjepitnya di bagian pinggir eskalator berarti, Pak? Terkena kakinya, ya, betul, pahanya, begitu? Ya, betul Mas Alfat. Jadi yang terjepit bukan kakinya, tapi dari celana yang digunakan, Mas, pakaian yang digunakan tersangkut ke pembatas yang di samping itu, Mas. Oke, lalu diinformasikan kabarnya mengalami patah tulang di bagian mana itu, Pak? Betul. Korban sendiri mengalami patah tulang di paha sebelah kanan, Mas. Jadi di posisi di paha sebelah kanan, patah tulang, dan kemudian pada saat itu langsung dievakuasi oleh pihak manajemen mall ke rumah sakit Sumber Waras. Ya, Pak Kapolsek, dari pemeriksaan yang dilakukan, apakah eskalator ini juga berjalan atau beroperasi dengan normal? Begitu juga dengan keterangan dari pihak pengelola mall mungkin, Pak? Ya, betul. Pada saat itu eskalator berfungsi normal dari atas turun ke lantai GF.
Promosi normal. Lalu apakah dari kejadian ini ditemukan unsur kelalaian hanya dari pihak orang tua saja? Bagaimana dengan pihak pengelola sendiri? Apakah sudah dimintai keterangan terkait dengan pengawasan yang dilakukan? Mungkin apakah hanya mengarah kepada kelalaian orang tua saja, Pak? Ya, hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polsek Tambora tidak ditemukan adanya faktor lain selain faktor pengawasan pada anak dari orang tuanya, Mbak. Jadi pihak mal juga menyatakan bahwa eskalator tersebut bekerja atau beroperasional secara normal. Mungkin gini Pak, apakah ada tanda-tanda peringatan ataupun ya stiker-stiker penanda begitu di situ agar para pengguna eskalator ini benar-benar memperhatikan keselamatannya, tidak ada larangan misalnya duduk, ada larangan lain sebagainya. Apakah itu ada Pak di situ Pak? Betul Mas, di eskalator tersebut ada pada saat kita mau masuk atau menggunakan eskalator ada stiker di kaca samping eskalator itu Mas. Di pembatasnya itu dikasih ada stiker himbauan seperti menggandeng anak dan atau posisi berdiri Mas. Baik, sedikit saja Pak Kapolsek, bagaimana perlakuan hukum dari kasus ini? Apakah hanya dilakukan penanganan medis juga khususnya kepada korban ini? Tidak ada proses hukum yang terjadi? Untuk kejadian tersebut dari pihak orang tua dan pihak Mausil City telah membuat surat pernyataan yang menyatakan salah satunya ini adalah sebuah kejadian yang terjadi dikarenakan kelalaian orang tua tidak mengawasi anaknya pada saat berada di mall. Jadi sudah ada. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Alfat. Baik, terima kasih Kompol Doni Agung Harvida selaku Kapolsek Tambora sudah berbagi informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia. Selamat pagi Pak Kapolsek. Ya pemirsa, kita masih akan lanjutkan Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan secepatnya memeriksa kembali Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, KPK juga telah mencekal Hasto ke luar negeri selama 6 bulan ke depan ini. Adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah pemeriksaan lanjutan terhadap Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan dilakukan dalam waktu dekat. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu meminta semua pihak menunggu untuk proses penahanan Hasto Kristianto. Kait dengan kapan saudara HK akan ditahan. Jadi rekan-rekan sekalian bahwa sprindik yang kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini. Sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi dan juga kami akan melakukan penyitaan di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM. Sehingga diperlukan waktu, ditunggu saja nanti ya. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut, KPK telah melarang 2 orang yakni Hasto Kristianto dan inisial YHL bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sebelumnya KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember lalu. Status hukum terkait dengan kelanjutan penyidikan kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam usaha pergantian antar waktu caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan Harun Masiku. Tim TV One mengabarkan. Iya pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita akan masih bahas terkait soal pasca penetapannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku, dan ini ternyata berlanjut ke langkah selanjutnya dari Hasto Kristianto yang kabarnya
sudah menyimpan ada video skandal. Apakah ini perlawanan yang dilakukan oleh Hasto dan PDIP? Kita akan bahas saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semakin panas dan terus bergulir kasus penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto sehingga akhirnya Hasto melawan. Nah, ke kebun nangka memakai sendal. Cakep. Hasto tersangka kini nyiapin video skandal. Nah, apa kemudian maknanya, apa kemudian yang disiapkan? Sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber yang kita akan bahas pada pagi hari ini, pemirsa. Rame studio pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Wah, kita sebutkan satu-satu ya. Ada saya nyebutnya Bapak dong sekarang ya. Bapak Immanuel Ebenezer nih. Bang Noel, di sini tidak sebagai wamen naker tapi sebagai Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Lalu kemudian sebelahnya ada Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sebelahnya lagi ada Bang Henry Satrio, analis politik kita pada pagi hari ini. Bang Henry. Selamat pagi Pak Hensa. Selamat pagi Mas Semangat ya, Bang. Oh iya, semangat. Dan kita tentunya menyapa orang yang membuat geger nih dalam beberapa hari terakhir. Ada Muhammad Guntur Romli selaku juru bicara PDIP. Selamat pagi, Bang Guntur Romli. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Membuat geger atau membuat GR? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung deh kita ke Bang Guntur Romli. Bang Guntur, katanya ada puluhan video skandal pejabat negara yang bisa menghebohkan dunia politik Indonesia. Dan bahkan lebih heboh dari Watergate di Amerika begitu. Ini video-video apa sebenarnya Bang? Apa sih yang disiapkan Bang? Ya, terima kasih Bang Alfad dan Mbak Mala ya. Jadi terkait puluhan video itu kan kemarin prosesnya itu memang direkam kemudian disiapkan oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ketika beliau sadar bahwa penetapan tersangka kepada beliau itu lebih pada bentuk kriminalisasi. Ini sebagai kasus politik ya, bukan kasus hukum. Kenapa disebut dengan kasus politik? Karena nggak layak disebut dengan kasus hukum karena pertama Hasto Kristianto bukanlah pejabat negara, bukan pejabat publik. Kemudian dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kemudian selanjutnya melalui fakta hukum pengadilan yang berkekuatan hukum yang sudah tetap, inkrah, tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Misalnya dari putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, dalam amar putusan hakim halaman 160-161 dinyatakan bahwa segala uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan merupakan berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Ini putusan pengadilan. Kemudian juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh alasan atau dalam tanda kutip bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK ketika menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka itu sangat menggelikan atau menjadi bahan tertawan publik, tidak bisa disebut sebagai bukti ya hukum. Misalnya soal penempatan Harun Masiku sebagai orang Toraja di Sumatera Selatan. Ini kan bikin ketawa publik. Apa masalahnya di situ? Tidak semua yang namanya pencalekan itu sesuai dengan asal. Ya, Bung Noel itu kemarin calegnya itu di Kaltara, tapi asalnya beliau bukan di Kaltara, dan itu nggak ada persoalan gitu. Kenapa Harun Masiku yang orang Toraja menjadi caleg di Sumatera Selatan dipersoalkan, bahkan disebut sebagai bukti penyuapan oleh Ketua KPK. Jadi inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini
temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Baik. Nah, ke situ ya puluhan video itu. Begitu, Mas. Oke. Baik. Tadi sudah disebut disinggung nama Bang Noel, mungkin langsung ditanggapi, Bang. Langsung disenggol, Bang. Yang mana nih? Tadi udah disenggol tuh. Bapak, kan teman saya. Guntur ini kan teman diskusi dari zaman Ahok dulu ya. Iya. Iya, jadi nggak apa-apa. Ya biasa. Ya, tapi kemudian ada menyebutkan, kalau saya mengaitkan begitu ya, dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hasto, bahwa dia sempat menyinggung ada pihak-pihak yang berambisi untuk 3 periode. Ini sepertinya mengarah ke Pak Jokowi begitu, kalau begitu. Anda sebagai perwakilan Pak Jokowi mania, apakah juga merasa ada sesuatu yang bisa saja dibahas di video yang dibuat oleh Pak Hasto ini? Gini, bicara tentang gagasan 3 periode itu kan persoalan politik ya saat itu. Ada gagasan liar yang membuat kita khawatir saat itu. Salah satu yang menolak itu kan saya ya. Saya langsung dari relawan Jokowi yang langsung secara terbuka menolak gagasan gagasan liar ini. Gagasan yang kecenderungannya pasti anti terhadap demokrasi. Jadi kalau ketika Hasto bicara tentang ada gagasan relevan nggak dengan hari ini? Sedangkan sekarang ini presidennya baru, artinya 3 periode sudah tidak didukung oleh publik. Pertama itu, kedua pasti melanggar konstitusi ya. Ketiga melanggar apa yang menjadi bagian cita-cita kita waktu di 98 bahwa kekuasaan eksekutif itu harus dibatasi, yaitu 2 periode. Nah, ketika timbul gagasan 3 periode, ya kita melawan dong gitu. Dan saat itu relawan Jokowi yang melakukan perlawanan saya. Dan kedua, bahwa presiden sudah menyampaikan saat itu ya, Pak Jokowi sebagai presiden, dia menyampaikan orang yang menggagas 3 periode ini orang yang menampar mukanya, lantas mencari muka dan sebagainya lah. Dan itu kan berkali-kali beliau sanggah bahwa tidak ada gitu loh. Kemudian itu diwacanakan, kemudian ada beberapa relawan Jokowi yang sesat itu, banyak orang sesat saat itu, yang sangat euforia dengan gagasan ini, ya kan saya melawan. Walaupun saat itu saya dihabisi juga, tapi saya tetap nggak berhenti untuk melakukan perlawanan bahwa ini adalah gagasan jahat dalam demokrasi. Dan kita lawan tuh. Nah kemudian Hasto mengkait-kaitkan, Hasto tuh lagi panik, nggak bisa tidur ya pasti. Apakah artinya ini apa yang ditujukan oleh Pak Hasto ini salah alamat kalau mengatakan bahwa ini adalah... Ya realitanya hari ini ada 3 periode. Ya itu kan mungkin pintu masuknya saja, Bang. Pintu masuknya soal itu untuk mengkaitkannya ke Pak Jokowi. Orang kalau lagi sakit siapa perut, tahu punya video-video lain atau bukti-bukti lain yang diungkap dalam video itu terkait Pak Jokowi misalnya. Nanti malah jadi backfire, dia bilang ada bukti-bukti besar dan lain-lainnya. Malah nanti blunder buat dia. Nanti ketika nanti penegak hukum bilang mana bukti-buktinya, kalau dia nggak bisa buktiin gimana? Jadi yakin tidak ada ya video-video yang mengaitkan dengan Pak Jokowi? 1.000.000% nggak ada tuh. Oke. Nah 1.000.000% juga kita tuntut supaya itu ada. Supaya dibuktikan. Iya dong, jangan maksudnya gini, jangan lempar-lempar bola panas yang akhirnya tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau kayak saya dari dulu kan saya buktiin terus. Apa yang saya sampaikan saya buktiin terus. Jangan-jangan apa yang menjadi kegundahan Mas Hasto ini, kegelisahan dia yang nggak bisa tidur ketika menjadi TSK. Sebetulnya kan mungkin ada doa-doa orang yang dulu dizalimi beliau. Akhirnya doa itu sekarang berjalan. Ya sudah, jangan dikait-kaitkan problem politik dia dengan politik gitu loh. Ya sudah, ini kasus hukumnya, fokus aja di situ. Buktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Dan penegak hukum juga sedang melakukan pembuktiannya juga kan. Ya sudah, nanti di persidangan aja. Jangan ngebangun opini-opini, mengorkestrasikan sesuatu yang sebetulnya saya yakin beliau juga tidak akan mampu membuktikannya. Berarti tidak ada kekhawatiran ya kalau video-video itu diungkap ke publik ya? Pertama, jelas tidak berani dia ngeluarinnya. Kedua, kita juga akan mau tahu benar nggak itu gitu loh. Yang pasti saya katakan tidak mungkin ada. Kalau dia bilang banyak, kita buktiin aja. Gitu. Kalau dia bilang banyak ya buktikan aja. Tahu sampai banyak lah, 3 atau 4 lah. Baik. Gitu. Bang Guntur nggak berani katanya bakalan dikeluarin, nggak akan berani karena buktinya mungkin tidak ada, hanya ngomong doang. Ditantang loh. Ayo, Bang Guntur seperti apa tuh tanggapannya? Silakan. Menurut saya itu ucapan dari orang yang merasa terancam atau panik
karena akan mendapatkan yang Anda sebut sebagai serangan balik. Tapi bagi kami ini merupakan upaya perlawanan ketika kasus atas nama korupsi ini disalahgunakan untuk kasus politik. KPK baru melakukan penggeledahan terhadap kantor BI dan sudah menetapkan 2 orang tersangka, tapi kemudian tiba-tiba diralat. Karena disebut, dari yang disebut tersangka itu terkait dengan politisi yang sampai saat ini masih ada dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian juga kasus-kasus korupsi yang lain yang melibatkan kerugian negara yang disebut dengan triliunan, miliaran. Ada fakta pengadilan yang menyebutkan di situ ada Blok Medan, ada nama Bobby yang disebut di situ. Kemudian juga laporan pengaduan saudara Ubaidillah Badrun terhadap dugaan korupsi, ya nepotisme terhadap nama-nama yang disebut keluarga Jokowi seperti Gibran dan juga Kaisang. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari KPK. Sementara untuk kasus penetapan tersangka Hasto Kristianto, Ketua KPK tidak menyebut di situ berapa sih nilai kerugian negara. Karena kalau disebut di situ ada uang, itu ada uang 600 juta yang merupakan penyuapan dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang tidak ada sama sekali dari Hasto Kristianto. Jadi kita melihat bahwa upaya-upaya inilah yang menjadi alasan, yang menjadi bukti sesungguhnya bahwa kasus ini merupakan kasus politik. Kemudian juga latar belakang. Hasto Kristianto selama ini juga terus diancam, diintimidasi. Kalau berbicara kritis terkait dengan wacana 3 periode sebelum ini, kemudian hingga saat ini pun, ya selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Tapi beliau tidak pernah tunduk, tidak pernah takluk, tidak pernah takut diancam, dijadikan sebagai tersangka, karena memang beliau yakin tidak terlibat dalam kasus ini. Dan posisi kami pun sampai saat ini, silakan kejar buru tangkap Harun Masiku, selesaikan masalah kasus Harun Masiku. Dan ini selama ini juga sudah merugikan citra partai, merugikan Sekjen PDI Perjuangan. Ya kami tidak mau menghalang-halangi, silakan. Tapi kenapa Harun Masiku gagal ditangkap oleh KPK, ini mau sudah yang ke-5 tahun, tapi malah Sekjen PDI Perjuangan yang dijadikan sebagai tersangka. Gitu. Jadi untuk soal video, kami tidak perlu ditantang, ya nanti akan ada waktunya untuk merilis. Gitu. Baik, singkat saja nih, singkat sebelum nanti ini udah mulai panas kan, kita udah sebut sejumlah nama begitu ya. Singkat saja Bang, yes no question. Apakah video-video yang dibuat oleh Pak Hasto ini juga berkaitan dengan nama-nama yang Anda sebut tadi? Ada Bobby, ada Kaisang, ada lainnya? Paling nanti ngomongin cuplikan-cuplikan berita. Karena di situ. Baik, nanti dibahas saja. Kita akan bahas nanti saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, tadi Bang Guntur Romli sepertinya sudah men-spill sedikit-sedikit apa sebenarnya video-video yang akan diungkapkan tersebut. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Hensat mungkin. Bang Hensat, apa sebenarnya tujuan? Jadi gini, kalau menurut saya, memang kalau ada dibuka aja. Sehingga misteri di balik ini tuh selesai lah. Ini kan sebetulnya case 5 tahun yang lalu ya. Dan ini masuknya ke ranah personal aja, jangan dibawa ke ranah institusi. Jadi artinya ya udah Hasto gitu. Dan kemudian tadi saya katakan semua misterinya dibuka, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku. Kan korbannya Harun Masiku bahkan sudah ada yang masuk penjara semua. Wahyu segala macam itu kan masuk semua. Nah ini sekarang tetap ada. Terus kemudian ada ancaman-ancaman, ada video yang segala macam itu. Kalau menurut saya sih, kalau memang ada dibuka aja. Nah, tapi kan kalau memang benar ada kekhawatiran lain gitu. Jadi ini kan seperti ada proses sandera di dalam politik kita. Jadi nggak sehat politiknya. Tapi sandraan-sandraan politik ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Karena yang punya rahasia itu, yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan. Nah, biasanya kalau penguasa dan mantan penguasa ini sedang berseteru, maka buka-bukaan kartu truf ini terjadi gitu.
sebetulnya ini harus dihentikan karena akhirnya politiknya jadi nggak sehat di Indonesia. Kalau tadi Bang Hensa bilang yang bisa mengancam itu hanya penguasa dan mantan penguasa, artinya bukan pepesan kosong dong, ancamannya berarti dia tahu dong, ada. Ya, makanya saya bilang buka aja. Kan ada yang tadinya mantan penguasa kemudian jadi penguasa lagi gitu. Bahkan ada penguasa yang kemudian mengundurkan diri terus akhirnya jadi tetap penguasa lagi. Ada penguasa yang terancam kemudian supaya kekuasaannya tidak dilepas dia bergabung dengan penguasa lagi gitu kan. Di jajaran teman-temannya Pak Noel kan di kabinet, kalau kita baca pemberitaan kan masih ada tuh ya. Kan saya baca berita aja. Buktinya benar atau tidak ya nanti proses hukum, bukan wilayahnya saya. Tapi kan kalau kita lihat, kalau dari pernyataannya Gun Romli kan sure banget nih bahwa saya punya nih videonya, tinggal dibuka nih. Bang Noel bilang ya buka aja. Kalau Henry Satrio bilang bener buka aja. Tapi di sisi lain kan kalau tadi dikatakan mantan penguasa dan penguasa, bukannya Pak Hasto ini juga mantan partai penguasa? Nah itu saya bilang tadi gitu. Kartu truf penyanderaan politik itu hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Kalau presenter, dosen kayak saya, kita nggak bisa tuh sandraan-sandraan politik itu. Tapi yang bisa ini adalah orang-orang yang punya kartu truf, yang punya catatan-catatan. Jadi begitu disampaikan ada video-video, ya udah buka aja sih. Kan kalau udah terbuka semua, tidak ada lagi penyanderaan, mudah-mudahan politiknya di Indonesia semakin sehat. Demokrasinya juga semakin sehat. Jadi larinya ke arah sana. Dan kemarin kan Hasto udah bilang, Mas Hasto tuh udah bilang dia akan mengikuti proses hukum. Menurut saya itu udah bagus. Diterusin aja proses hukumnya. Yang menurut saya nggak oke nih ya, karena ada tadi penyanderaan politik gitu ya, antara mantan penguasa dan penguasa, akhirnya proses tersangka ini digantung gitu kayak lagunya Melly Goeslaw, sampai kapan kau gantung cerita ini gitu kan. Jadi dia akan gantung aja, ya udah dicekal terus-terusan, terus tersangka terus-terusan tapi tidak ada proses hukumnya. Kan itu yang sebenarnya nggak bagus tuh. Sementara masyarakat sedang disuguhkan hal lain yang juga besar, yang akhirnya tertutup nih gara-gara kasus ini. Apa itu? Ya itu korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Yang akhirnya para netizen mengatakan kalau gitu kami bersedia untuk korupsi 300 triliun juga. Kalau hanya dihukum 6,5 tahun. Nah kemudian dijawab kan, lu punya nggak akses ke 300 triliun gitu. Baik. Jadi beberapa hal ini larinya kemana-mana. Seperti menutupi berbagai hal-hal penting yang sebetulnya ada di masyarakat saat ini. Misalnya beberapa program lain yang mungkin akan diluncurkan di 2025 nanti. Jadi kalau saran saya, sekalian aja dibuka supaya tidak ada lagi penyanderaan politik ya, dan politik di Indonesia kembali menjadi politik yang baik gitu. Mas Heri, kalau memang dibuka ternyata ke publik, ada dampak hukumnya nggak untuk Pak Hasto misalnya? Ya ini kita belum bisa bicara jauh karena belum tahu buktinya apa ya. Ya katakanlah ada skandal yang kemudian diungkapkan. Tadi kan udah di-spill sedikit-sedikit tuh, Bang. Bagaimanapun kalau bicara tentang hukum itu harus ada batu ujinya. Kalau menurut saya, kalau memang mau diuji ya dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum untuk di-challenge ya. Kita tidak ingin misalnya narasi-narasi semacam ini ternyata minor terhadap buktinya. Satu. Yang kedua, saya sepakat juga tadi Bang Hensat katakan, padahal ini adalah kewajiban hukum ya. Ketika ada seseorang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, kan kewajiban hukumnya adalah memberikan kesaksian. Menginformasikan kepada aparat penegak hukum. Kalau ternyata mengetahui tapi kemudian tidak disampaikan, apakah ini untuk kepentingan yang lebih besar yaitu merah putih atau kepentingan sesaat hanya untuk menangkis serangan sesaat saja? Nah ini nanti pasti pihaknya Mas Hasto lebih paham untuk menjelaskan hal itu. Tapi dari kacamata hukum sekali lagi, kita tentu sangat menyayangkan kalau sampai pilihan untuk tidak menyampaikan informasi itu adalah menunggu momentum, menunggu untuk diserang atau tidak diserang. Padahal untuk perbaikan hukum, ya sepahit apapun menurut saya harusnya disampaikan ke publik. Kalau saya yang tidak berada di kutub perkara ini, baik di KPK maupun di PDIP, sebagai masyarakat melihatnya adalah ya tentunya lebih senang kalau ada hal-hal yang sifatnya informatif dan menuju ke arah perbaikan. Nah masalahnya apakah kemudian bukti yang diajukan nanti itu memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti atau tidak. Tapi ini haknya Pak Hasto untuk kemudian menyampaikan bahwa dia punya bukti sebagai warga negara Indonesia kan.
Nah, nanti juga kemudian dijelaskan mengapa tidak disampaikan berapa tahun yang lalu misalnya, kenapa baru sekarang. Ini kan jadi bahasa sandra menyandra kepentingan yang dari dulu pernah kita dengar itu menjadi seakan-akan nyata begitu ya. Coba dikonfirmasi oleh Bang Gun. Bang Guntur, kenapa tidak disampaikan ke publik atau sampaikan ke pihak berwenang jika kemudian punya bukti-bukti skandal tersebut sehingga nantinya tidak jadi menggantung kemana-mana tadi kalau kata Bang Hensa begitu? Iya, terima kasih. Pertama saya mengomentari dulu yang disampaikan oleh Bang Hensat bahwa kasus ini bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, Bang. Kalau kita menyimak dari pernyataan Ketua KPK, itu kan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Jadi ini bukan kasus pribadinya Hasto Kristianto, tapi kasus yang menyerang PDI Perjuangan. Apalagi yang disampaikan Ketua KPK, pertimbangan atau bukti yang ia sebut, itu kan semua yang dikriminalisasi itu kan tugas kesekjenan. Misalnya menempatkan caleg. Tapi itu kan berdasarkan rapat DPP dan keputusan Ketua Umum. Jadi bukan pribadinya sekjen. Kemudian juga keputusan mem-PAW-kan ya, Harun Masiku. Karena waktu itu juga kasusnya bukan hanya kasus Harun Masiku satu orang. Di situ ada nama Maria Lestari yang juga sama-sama diajukan ke KPU. Maria Lestari diloloskan tapi Harun Masiku tidak. Bahkan disitulah ada upaya untuk meminta duit. Dan kalau saya jadi Harun Masiku saat itu, saya akan ngelaporin ini upaya untuk pemerasan. Wong saya ada punya namanya surat dari DPP, ada fatwa Mahkamah Agung. Ya cuma terjadilah kasus penyuapan itu dan kami tidak mau bela. Kasus yang lain juga adalah waktu itu juga di Gerindra ada Mulan Jamila yang mengajukan juga PAW dan meloncati 2 caleg di atasnya. Dan waktu itu juga diloloskan. Makanya di situ kenapa Harun Masiku tidak diloloskan kemudian dimintain duit. Tapi terjadilah kasus seperti ini dan kami tidak mau bela, silakan buru tangkap Harun Masiku karena kasus ini benar-benar menciderai citra partai dan juga selama ini menjadikan sandera politik terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak dilaporkan kepada lembaga-lembaga penegak hukum? Pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa percaya penegak hukum? Kasus seperti disampaikan tadi 300 triliun itu kan kasus di Kejaksaan. Harvey Muiz ya ternyata juga divonis 6,5 tahun. Kemudian mau laporkan kemana? Ke KPK. Yang banyak kasus yang sudah disebutkan, bahkan almarhum Faisal Basri menyebut di situ ada dugaan ekspor ilegal nikel dan menyebut nama terang-terangan ada nama Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto. Itu disebutkan oleh almarhum Faisal Basri dan disebutkan juga di situ ada bukti-bukti. Kemudian seperti saya sebutkan tadi juga KPK baru meralat 2 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan CSR-BI. Ya, kemudian kepada polisi. Ya, banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini yang melibatkan citra kepolisian. Bahkan juga di situ ya dalam video itu juga ada yang disampaikan oleh Mas Hasto bagaimana seorang pimpinan dari lembaga penegak hukum itu disalahgunakan, dipakai untuk menyelesaikan masalah pribadi anak seorang penguasa. Masalah pribadi lah, tapi menggunakan kewenangan pimpinan penegak hukum. Nantilah kita lihat videonya. Gitu. Tapi kalau begitu tidak dilaporkan alasannya. ke penegak hukum itu tidak ada konsekuensi hukumnya, Bang Guntur? Ya kita kan persoalannya sekarang itu kan banyak kasus itu harus viral, harus menjadi perhatian publik baru ada keadilan. No viral no justice itu istilahnya yang sekarang kalau kita bicara soal netizen. Karena di situ kita lihat bahwa masalah ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara ya itulah yang menyebabkan sehingga tidak semuanya banyak kasus itu bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga negara kecuali mendapat perhatian dari publik, mendapatkan dukungan dari publik sehingga negara itu harus bertindak. Jadi seperti itu. Baik. Sebentar, Pak. Jadi artinya kalau memang tidak persorangan maka yang memiliki video ini sebenarnya
PDI Perjuangan. Institusi, PDIP-nya. PDI Perjuangan gitu ya. Jadi artinya menurut saya apalagi sebuah partai besar, pemenang pemilu gitu ya, sebaiknya memang dipercepat saja dibukanya supaya memang PDI Perjuangan bisa jadi garda terdepan untuk perbaikan politik di Indonesia. Makanya kan tadi saya katakan ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Ya PDI Perjuangan waktu itu berkuasa, makanya dia punya nih catatan-catatan ini. Nah demi perbaikan politik di Indonesia, menurut saya, karena tadi Bang Guntur Romli sudah menjelaskan dengan baik sekali bahwa tidak bisa ini di ranah perorangan, harusnya di ranah institusi. Ini malah akan membuat keterbukaan kasus ini menjadi lebih terbuka lagi, harus terang-benderang lagi, walaupun tetap saja pertanyaan di netizen yang maha benar dengan segala tweetnya itu bertanya, jadi sekarang Harun Masikunya ada di mana? Masih ada di bumi atau tidak? Gitu kira-kira gitulah. Substansialnya terlupakan. Itu ditemukanlah si Harun Masiku itu, mungkin lagi nyamar gitu. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Noel dan juga Mas Heri, namun kita jeda dulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung ke Bang Noel. Bang Noel, tadi sebelumnya di Zoom Bang Gunrom sudah menyatakan sejumlah kasus-kasus nih yang sepertinya inilah yang akan di-spill nanti dalam video-video ancaman tersebut yang dibuat oleh Pak Hasto. Bagaimana menanggapi kasus-kasus yang disebutkan tadi? Apakah memang Anda tahu atau punya informasi terkait dengan hal-hal yang disebutkan oleh Gunrom? Pertama, saya tidak tahu. Kedua, saya yakin itu gertak sambal lah. Gertak sambal yang nggak mungkin berani dilakukan. Kedua, pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi di videoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Mungkin Pak Hasto yang mengungkapkan, Pak Hasto di video, kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya. Dia berani bertaruh saya di sini nih. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan shock doang, kaget, tersangka, nggak bisa tidur nih. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Itu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Ya kan? Karena Parno karena dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja Mas Hasto. Udah, saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis, gitu. Gak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah, gitu loh. Karena perbuatan personal, gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya. Terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu gertaknya, siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK, pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Bang Guntur Romli, gimana nih kemudian tanggapannya? Ini kemudian dibilang Bung Parno malah katanya. Jadi apa ini adalah upaya untuk menghambat kasusnya saja agar tidak berjalan begitu atau bagaimana? Ya, kalau Bung Noel tidak percaya itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Kalau disampaikan tadi ya soal Bung Karno, ingat ada perkataan Bung Karno yang sangat terkenal bahwa perjuangan kalian itu lebih berat kalau aku menghadapi penjajah, tapi kalau kalian menghadapi bangsa sendiri. Artinya apa? Ada bangsa dari kita yang menggunakan cara-cara penjajah, melakukan kriminalisasi, ya, melakukan serangan politik untuk membunuh karakter. Ini kan khas penjajah. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Ketika Mas Hasto mengutip Bung Karno itu bukan ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno, bukan. Tapi beliau mengaku sebagai murid dari Bung Karno
spirit perlawanan, spirit tidak pernah tunduk ya. Dan ada buku yang dipegang oleh Bung Hasto waktu itu soal Bung Karno penyambung lidah rakyat, itu karangan ditulis oleh Cindy Adam. Bab 9 itu kan terkait bagaimana Bung Karno masuk penjara karena aktivitas politik ya, tapi dipakai dengan kasus hukum untuk menjebloskannya kepada penjara, dan suasana kebatinan itulah yang saat ini dihadapi oleh Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi kasus ini benar-benar akan membuka publik terkait soal pemberantasan korupsi. Kenapa Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi dengan tidak adanya kerugian negara di situ, tidak ada bukti-bukti hukum yang kuat tapi dikriminalisasi. Tapi mengapa kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara yang kerugiannya triliunan miliaran malah ditutup-tutupi? Begitu, Mbak. Baik, mohon izin ke Bang Gun Romli, mohon izin semuanya karena durasi sudah habis. Jadi nanti kita mungkin bahas di Aki Pagi selanjutnya ya kalau begitu. Terima kasih semuanya ya. Sudah datang di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami harus tutup Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Saya Alfa Tauhid. Saya Diko Mala. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan pemirsa.